Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazli Bomo, di sini selaku moderator yang akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu analisis kerapatan vegetasi dan pertumbuhan mangrove di Tenggara. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Faisal Tomo, dan juga teman saya Dimas Prasetyo. Baik, yang pertama pendahuluan saya serahkan kepada Dimas. Kepada Dimas dipersilakan. Oke, terima kasih Faiz. Jadi yang pertama di sini ada pendahuluan. Mangrove merupakan ekosistem pantai yang penting karena memberikan berbagai manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu aspek penting dari ekosistem mangrove adalah kerapatan vegetasi dan pertumbuhan mangrove itu sendiri. Analisis terhadap kerapatan vegetasi dan pertumbuhan mangrove sangatlah penting untuk memahami kondisi ekosistem mangrove secara keseluruhan, serta dampak dari intervensi manusia dan perubahan alamiah terhadap ekosistem tersebut. Untuk tujuan dari proyek ini yaitu untuk melindungi pantai mangrove dapat menahan abrasi pantai dan mengurangi dampak gelombang pasang. Kerapatan vegetasi mangrove dapat mempengaruhi seberapa efektif mangrove dalam melindungi pantai dari erosi. Keanekaragaman hayati mangrove adalah habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, termasuk spesies yang terancam punah. Analisis kerapatan vegetasi dapat memberikan informasi tentang keanekaragaman hayati yang terkait dengan ekosistem mangrove. Penyimpanan karbon mangrove memiliki potensi besar sebagai penyimpan karbon. Analisis pertumbuhan mangrove dapat membantu dalam mengukur kapasitas ekosistem ini dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Keseimbangan ekosistem mangrove sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup spesies lain yang bergantung padanya, seperti ikan dan burung. Next. Untuk metode yang digunakan di sini atau alat dan bahan, pertama ada software QGIS, yang kedua ada metode citra satelit atau citra udara, wilayah hutan mangrove Ketonggoran, ketiga menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python, dan yang keempat ada tools yaitu Visual Studio Code. Next. Metode dalam pengolahan data citra menjadi langkah awal yang krusial dalam analisis kerapatan tanaman mangrove. Salah satu metode yang digunakan dalam pengolahan ini adalah metode thresholding. Metode thresholding merupakan pendekatan yang efektif dalam memisahkan objek yang diinginkan dari latar belakang citra dengan menetapkan batas ambang tertentu. Dengan menerapkan metode ini, pada citra satelit atau citra udara wilayah hutan Petengoran, kami dapat mengidentifikasi area-area yang memiliki kerapatan tanaman mangrove yang tinggi dan dengan lebih akurat. Lalu analisis kerapatan mangrove. Setelah pengolahan data citra menggunakan metode thresholding, dilakukan analisis kerapatan mangrove untuk menentukan distribusi dan kerapatan tanaman mangrove di wilayah hutan yang diteliti. Langkah ini melibatkan penghitungan jumlah pohon mangrove per unit luas area yang memberikan gambaran tentang kondisi ekosistem mangrove secara spasial. Next. Untuk hasil dan pembahasan kerapatan kanopi mangrove, di gambar terlihat sangat rapat dan rindang. Hal ini menunjukkan bahwa tajuk pohon saling rapat dan menutupi sebagian besar area di bawahnya. Hal ini dapat terlihat dari bayangan yang dihasilkan oleh tajuk pohon yang menutupi permukaan tanah. Jarak antar pohon mangrove
di gambar terlihat cukup rapat, menunjukkan bahwa pohon mangrove tumbuh dengan padat dan saling berdekatan. Next. Di sini terlihat gambar-gambar dari 5 zona yang ada di dalam hutan mangrove Petengoran. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya di sini terdapat hasil dan pembahasan dari pemeriksaan website. Yang pertama, kami terdapat tiga menu utama, yaitu home, about, dan carbon. Dalam tampilan karbon, di sini kami mempresentasikan atau menampilkan dari pengertian emisi karbon sendiri, yang dimana dari proyek ini bertujuan untuk seberapa mampukah dari mangrove ini untuk mengatasi permasalahan emisi karbon yang ada di dunia ini atau di Indonesia ini. Hasil dari prototipe website merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan sebagai pusat media informasi yang dibuat sebagai bentuk pemahaman umum kepada masyarakat luas mengenai daerah ekowisata hutan vegetatif mangrove di Tengoran, Samaran, Lampung. Baik, di sini ada hasil dari pembahasan eh, menggunakan QGIS yaitu NDVI untuk menghitung kerapatan kanopi mangrove. NDVI atau Normalist Difference Vegetation Index adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur kesehatan dan kerapatan vegetasi dari citra satelit atau drone. NDVI dihitung menggunakan perbandingan antara pantulan cahaya merah dan dekat inframerah atau near infrared dari tanaman tersebut. Baik di sini terdapat hasil dari program Jupyter Notebook Python yang dimana kami menghitung dari jumlah pohon di zona satu. Itu yang pertama di sini terdapat original image, kemudian kami rubah ke dalam citra grayscale, kemudian kami filterisasi menggunakan metode median, kemudian dihilangkan dari objek dari menghilangkan background dari objek yaitu adaptive thresholding dan juga morphological opening. Kemudian kami juga menggunakan sistem NDVI-nya sebagai contours untuk menghitung beberapa titik-titik pohon yang ada di dalam di zona satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya kami presentasikan dari website. Baik, di sini ada tampilan utama dari home website kami, yaitu Let's We Strolling Around Hutan Mangrove Patengoran. Dan di sini kami menampilkan dari zona satu, yaitu merupakan zona pertama yang memiliki luas jumlah pohon mangrove, yaitu 267 hektar. Hal ini memiliki potensi besar untuk menahan abrasi dari pantai. Hasil perhitungan pohon menggunakan teknik adaptive thresholding dan control extraction method didapatkan hasil 4.724 pohon mangrove yang terdeteksi. Dari hasil thresholding tersebut menghasilkan beberapa titik-titik yang akan menunjukkan bahwa kerapatan pohon tersebut dalam satu zona. Baik, selanjutnya di sini terdapat zona 2, yaitu zona merupakan zona kedua yang memiliki luas jumlah pohon mangrove yaitu 0,76 hektar. Hal ini memiliki potensi besar untuk menahan abrasi dari pantai. Hasil dari pohon menggunakan teknik adaptive thresholding dan contour extraction method didapatkan hasil 11.485 pohon mangrove yang terdeteksi. Begitu juga dengan zona 2, yaitu kami menggunakan adaptive thresholding untuk menghitung kerapatan dari zona 2 dari jumlah titik kerapatan pohon. Kemudian zona 3 memiliki jumlah pohon yaitu 2.384 pohon. Dari sini dapat dihitung mengenai titik-titik kerapatan yang ada di dalam zona 3. Kemudian dari zona 4 menghasilkan perhitungan pohon yaitu 5.756 pohon yang terdiri dari proses perhitungan adaptive thresholding yaitu menghitung titik kerapatan dari pohon tersebut. Kemudian terdapat zona 5 yaitu dengan kerapatan pohon yaitu 5.736 pohon yaitu menggunakan cara metode thresholding yang dimana di sini dapat dilihat bahwa titik-titik menggambarkan kerapatan dari pohon tersebut.
Di sini terdapat about atau tentang website yang kami buat, yaitu informasi mengenai kami, yaitu kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fasri Dotomo, dan juga Dimas Prasetyo. Selanjutnya di sini terdapat informasi mengenai karbon, yaitu mengenal emisi karbon lebih dekat. Di sini terdapat pengertian dari NDVI, hutan mangrove pentengoran, dan di sini juga ada informasi mengenai emisi karbon atau bahasa lainnya seperti apa dampak dari emisi karbon tersebut di dalam lingkungan kita sehari-hari. Baik, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mungkin saya berikan kesempatan untuk kelompok Alisa dan Dia untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih Faiz atas waktunya. Mungkin saya di sini Alisa mewakili kelompok Mangrove Alisa dan Dia. Izin bertanya ya. Untuk dari sebenarnya saya sebelumnya mau apresiasi dulu karena website-nya bagus juga, terus juga udah lengkap. Maksudnya kayak informasi-informasi tambahannya juga bagus gitu. Terus kayak em, semua yang fitur-fiturnya tuh udah jelas gitu loh. Nah, mungkin mau nanya kalau misalkan dari kalian, ada nggak sih fitur yang kayak unggulan gitu yang dari website kalian ini? Baik, untuk fitur unggulan itu kan kami sudah tampilkan di dalam laman page home landing, yaitu mengenai informasi dari zona-zona dan juga kerapatan mangrove itu sendiri. Kami berfokus pada hal tersebut yang dimana sudah kami tampilkan dalam homepage kami, yaitu menghitung kerapatan dan juga menseleksi beberapa zona-zona yang ada di wilayah mangrove Tenggoran tersebut. Oke, terima kasih. Terus mungkin kalau misalkan dari tadi website yang ditampilkan itu, aku kayaknya nggak ngeliat maps dari hutan petengurannya gitu ya. Apa emang konsepnya emang nggak ada, atau kalian cuma mau ngambil hasilnya aja gitu? Baik, sebenarnya ada untuk hasil dari website Petenggoran sebentar. Nah, hasil website Petenggorannya ada di sebelah sini, sebelah pojok kanan, sebenarnya Lisa. Di home is di itu. Coba Iya, scroll. ini di wilayah ini terdapat kami seleksi. Nah, di sini menampilkan beberapa zona. Dari zona satu yaitu zona satu luas areanya ada berapa, kemudian zona 2 di sini terbagi, kemudian ada zona 3 yaitu luas areanya sudah ada, kemudian terdapat zona 4 dan juga zona 5. Kemudian di sini kami bisa memilih beberapa layer, yaitu mengenai beberapa layer dari zona satu sampai zona 5 dari proses penampilan website. Mungkin seperti itu, Alisa. Oke, terima kasih Faiz ya. Mungkin tadi itu belum dijelasin ya. Nah, mungkin kalau misalkan tambahan aja sih saran, kayaknya kalau misalkan untuk user yang awam yang kayak em, baru berkunjung gitu ya, kayaknya masih belum tahu gitu kayak zona satu tuh bahas apa. Mungkin lebih baiknya di maps layer itu diperjelas aja gitu. Kayak zona satu eh, pohon atau jalan atau apa gitu. Gitu aja. Mungkin kalau dari dia ada yang mau ditanyain atau ditambahin nggak? Oke, sebelumnya izin masuk ya. Ah, Sebenarnya mau nanya aja sih, ada nggak sih layer-layer atau filter-filter yang sebelumnya itu tuh udah kalian apa ya cantumkan, tapi kalian hapus atau bisa juga ada layer yang sebenarnya ingin kalian tambahkan tapi belum belum sempat kalian tambahkan gitu di sistem informasi sistem informasi hutan mangrove ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya dalam proses
pembuatan layering, kami membuat beberapa titik pohon, yaitu menggunakan QGIS, metodenya Polygon in Random Points, Random Points Polygons. Nah, akan tetapi kami memiliki beberapa cara, yaitu menggunakan Python sebagai media pengalihan dari proses tersebut. Di mana kalau proses di QGIS kami memakai data dummy atau datanya ini masih secara acak atau random atau sebagainya, tetapi kami memiliki metode lain yaitu menggunakan Python ya. Jadi proses perhitungannya itu sudah mungkin dapat dipastikan bahwa proses perhitungannya itu benar. Dan yang tidak ditampilkan pada website yaitu itu hal tersebut layer dari random points yang ada di QGIS. Oke, terima kasih Faiz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup dari aku, gitu, dari dia. Mau nanya, ada nggak sih kesulitan gitu yang kalian hadapi gitu, Faiz atau Dimas gitu yang kalian hadapi selama kalian mengembangkan sistem website informasi geografis dan Petengoran? Baik, mungkin aku sendiri ya, kalau dari saya sendiri mengenai pembuatan layarnya tersebut, karena pada proses pembuatan layer kita memerlukan uh, sedikit detail dari setiap Ya. zonanya tersebut, karena pemilihan layer itu kita seleksi satu-satu, masing-masing satu-satu dari pembuatan layer tersebut. Nah, mungkin juga dari proses Python-nya yang tersendiri, kami memiliki kendala, yaitu gimana sih caranya kalau kita menggunakan gambar, lalu kita thresholding, lalu kita menggunakan DVI sebagai bentuk mengeneratif dari kerapatan pohon tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Faiz. Oke, mungkin kalau dari aku dan dia cukup. Em, Kembalikan lagi ke Faiz. Oke, baik. Terima kasih kelompok Alisa dan Dita. Mungkin sesi presentasi ini sudah berakhir. Saya selaku moderator saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.